Bapak, Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, para jemaah kuliah Manakiban Online Internasional Subuh yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan bacakan referensi kitab dari karangan pengarsa Abah Anom di dalam kitab Miftahus Sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syakka anna dzakira lillahi 'alan nahji as-sufi kama dallat 'alaihi tajaribul amaliyatus sahihah yadzuqu min halawatil ibadati wat ta'ati ma la yadzuquhul mu'min al-'adiyyu alladzi la yaf'alu 'anillah fi aghlabi awqatihi. Yang artinya kurang lebih bahwa tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah, yaitu yang menapaki jalan sufi, alan nahjis sufi, sebagaimana yang ditunjukkan pengalaman-pengalaman secara praktis mengamalkan tasawuf, yaitu yazuqu min halawatil ibadati wat ta'ati. Mereka merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah. Merasakan manisnya ibadah dan manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma la yazuquhul mu'min la yazuquhul mu'minul 'adiyyu alladzi la yaf'alu 'anillah fi aghlabi awqatihi. Yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang beriman biasa yang lalai kepada Allah pada sebagian besar waktunya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, bahwa kita tahu dan kita diajarkan oleh Syekh Mursyid bahwa zikir ini menjadi penting dalam setiap aktivitas kita, baik zikir jahar dan zikir khafi. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnul Qayyim mengatakan, az-zikru lil qalbi kat'ami lil badani. Zikir bagi hati seperti makanan bagi tubuh. Kebayang kalau seandainya kita punya tubuh, tidak makan, kecuali niat puasa ya. Tidak makan sarapan, tidak makan siang, tidak makan sore, besoknya tidak makan lagi. Ataupun kurang makan, ataupun tidak menemukan makanan sehingga tidak ada yang masuk dalam tubuh kita. Seperti apa jadinya tubuh kita? Lemah gitu ya. Tidak berenergi. Nah, maka sama. Zikir ini bagi hati adalah seperti makanan bagi tubuh. Fakama annahu la hayatal badani biduni ta'amin. Sebagaimana tubuh tidak bisa hidup tanpa makanan, tentu ya. Artinya tubuh kita ini tidak bisa hidup tanpa makanan minuman. Demikian hati kita juga tidak bisa hidup kalau tidak ada zikir. Karena zikir atau makanan hati adalah zikir. Fakadzalika la hayata lil qalbi biduni dzikrillah ta'ala. Maka demikianlah pula hati tidak bisa hidup tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah perumpamaan menurut Ibnul Qayyim bahwa makanan hati adalah zikir. Kita tidak akan bisa hidup tanpa makanan. Hati tidak bisa akan hidup tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas saja hati kadang naik turun, kadang lemah karena tidak ada makanan atau ketika kurang zikir. Bapak, Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, bahwa di dalam kitab Miftahus Sudur ini Abah Anom menjelaskan kepada kita semua, memberikan keterangan kepada kita semua bahwa salah satu yang akan dicapai bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah yaitu manisnya beribadah. Manisnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih cirinya manis beribadah? Ya jangan jauh-jauh, contohnya adalah guru kita. Manisnya beribadah itu
merasa rindu untuk sholat. Sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi sebuah kerinduan. Masya Allah. Maka kita dicontohkan Abah Aos bahwa Abah itu sholat sunnah dan sholat wajib sama saja. Dalam arti kekhusyuannya, gerakannya berbeda seperti kita. Kadang kalau sholat fardu sangat serius takbirnya, kemudian berdirinya, sujud syukurnya. Tapi kalau sholat sunnah, sholat sunnah ini Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar. Seperti itu. Itu dulu ya. Nah, setelah kita tahu dari Abah, ternyata Abah sama sholat itu. Sholat wajib dan sholat sunnah itu sama kekhusyuannya, mindfulnya, gerakannya. Yang membedakan hanya hukum syar'i saja. Yang membedakan hanya hukum syariatnya saja. Ini wajib, ini sunnah, ini qobliyah, ini sholat fardu. Demikian Abah sholat ketika duduk. Kadang kala kita sholat duduk, ya asal aja gerakannya Allah Akbar, begitu kan. Nah kalau Abah, Masya Allah, ketika beliau duduk dalam sholat pun, sholat duduk maksud saya, takbirnya, rukuknya, sujudnya, iktidalnya, duduk di antara dua sujudnya, salamnya, itu betul-betul sama seriusnya seperti sholat ketika berdiri. Sangat mindful gerakannya, sangat indah. Nah itulah manisnya ibadah yang dicontohkan oleh guru kita. Beliau sudah tahap manisnya ibadah. Waktu sholat sudah ditunggu, rindu gitu. Seperti kita rindu kepada kekasih. Pasti bukan hanya on time, tetapi kita lebih awal datang sebelum kekasih itu datang. Menunggunya gitu. Nah kita tahapannya masih terburu-buru. Ketika azan baru terburu-buru ya. Itu saya. Nah kalau Abah sudah menunggu waktu sholat. Kita pun sama ketika di Sinarasa dikondisikan oleh Abah menunggu waktu sholat. Sebelum subuh kita sudah duduk. Sebelum isrok kita sudah duduk. Sebelum waktu zuhur kita sudah siap-siap ambil wudhu dan di atas sajadah. Itulah ciri daripada manisnya ibadah. Maka orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah seperti guru kita betul merasakan manisnya ibadah. Merasa rindu untuk sholat. Ketika berzikir, merasakan kerinduan ketenangan bukan karena takut kepada Allah akan siksa neraka, tetapi lebih kepada bagaimana nikmatnya bersama Allah, menangis bersama cintanya. Ini adalah manisnya ibadah. Merasa ringan dalam beramal, bukan terbebani. Wah ini Masya Allah. Ada orang sodakoh terbebani, ada orang sodakoh ringan. Nah ini bedanya. Kalau masih terbebani, berarti belum manisnya ibadah. Tapi kalau sudah ringan, membantu, memberikan pola pikirnya, ilmunya, memberikan hartanya, memberikan tenaganya, ringan tangan, merasa ringan dalam beramal, itu tandanya manisnya ibadah. Ringan datang ke masjid, ringan baca Quran, ringan khotaman, ringan amalia, ringan menolong orang, ringan membantu orang. Bukan sebaliknya. Nah semua itu dilakukan ringan, tanpa terbebani, maka itu manisnya ibadah. Jadi tidak terbebani, wah sudah subuh lagi, wah sudah duhur lagi, wah sudah asyar lagi, wah sudah maghrib lagi, wah bentar lagi manakib. Bukan terbebani. Kalau sudah merasakan manisnya ibadah, maka yang pertama sudah senang, cinta, tidak menjadi persoalan itu wajib atau sunnah, senang saja, rindu. Yang selanjutnya adalah merasa ringan dalam melakukannya. Masya Allah ya. Ini itu pencapaian-pencapaian kita dalam berzikir, ringannya kita mendekatkan diri kepada Allah, ringannya kita dalam melaksanakan kebenaran-kebenaran. Melaksanakan kejujuran, kebenaran, itu bukan berat, tapi ringan. Dan dia merasa puas dan damai ketika berzikir kepada Allah, walaupun sendiri.
tidak tidak harus dilihat orang, tidak harus dipuji orang, semua amaliyahnya. Bagi orang-orang yang merasakan manisnya ibadah, ada orang, tidak ada orang, dia sholat tahajud. Ada orang, tidak ada orang, dia tetap khotaman. Ada orang, tidak ada orang, dia tetap manakib. Ada orang, tidak ada orang, dia tetap menolong. Dilihat orang, dia menolong. Tidak dilihat orang, dia menolong. Diviralkan, dia membantu. Tidak viral, dia tetap membantu. Nah itu karena apa? Manisnya beribadah, manisnya menolong orang, manisnya berbuat baik kepada orang. Berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada alam. Ada sampah, ada orang yang banyak melihat ada sampah, diambilnya. Tidak ada orang yang melihat, diambilnya. Itu adalah orang yang manis beribadah, berbuat baik. Ada orang, tidak ada orang, dia tetap membersihkan sampahnya. Ini contoh ketika diaplikasikan dalam kehidupan. Nah itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, mesti ada bedanya. Sama-sama mukmin, yang satu mukmin berzikir kepada Allah, menjalankan prosesi sufi, yang satu juga mukmin tetapi tidak melaksanakan prosesi sufi, maka tentu berbeda. Maka kita adalah orang-orang yang berbeda, mesti tampil beda, maka bersyukur. Ibadah kita harus lebih hebat daripada orang-orang yang tidak bertasawuf. Akhlak kita harus lebih baik daripada akhlak orang yang tidak bertasawuf. Salat kita lebih bagus daripada orang yang tidak bertasawuf. Kejujuran kita harus lebih hebat daripada orang yang tidak bertasawuf. Itu yang menjadi perbedaan kita. Maka Abah itu mengajarkan kita sangat beda. Abah itu adalah orang hamba Allah, murid terbaik yang merasakan, yang menyadari dirinya kita ini semua adalah berbeda dengan orang-orang yang biasa. Dibuktikan dengan simbol-simbolnya. Ketika orang lain sholatnya lalai, kita awal waktu. Bahkan simbol-simbolnya dengan merah putihnya, dengan aksesoris syiarnya, ini adalah tampil beda gitu. Kadang kita, termasuk saya, belum berani tampil beda di kebiasaan-kebiasaan. Abah sudah masuk ke kebebasan, hanya terikat kepada Allah. Abah merdeka, mau melakukan apapun dengan referensi aturan daripada Quran, hadis, dan guru-guru silsilah. Menegakkan qulil haqq walau kana murran, mengatakan yang baik walaupun pahit. Kalau kita belum bisa, akan mengatakan kalau itu manis. Kalau Abah sudah mau pahit, mau manis, mau orang suka tidak suka, qulil haqq, dia akan mengatakan bahwa ini benar, itu salah. Abah lakukan. Nah itulah merdekanya orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ikhwan akhwat, maka itulah manisnya ibadah. Yang kedua kata Abah Anom, manisnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Halawatu ta'ah, manisnya taat. Rasa nikmatnya beruhani, rasa nikmatnya bertasawuf. Kita tuh merasa nikmat bertorikoh, itu taat. Karena apa? Dalam rangka patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manisnya taat adalah rasa kenikmatan rohani, ketenangan hati, dan kebahagiaan jiwa yang dirasakan oleh seorang hamba saat dia beribadah kepada Allah dalam menjalankan perintahnya dan cinta dengan keikhlasannya. Ya tadi, yang disebut taatnya, manisnya taat itu adalah bukan soal menjalankan kewajiban, tapi soal merasakan kelezatan dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti seseorang, kita semua merasakan manisnya makanan, bergizi, lezatnya makanan. Begitu pula roh, itu merasakan nikmatnya, manisnya ibadah, dalam beribadah. Karena ada orang yang tidak merasakan nikmatnya, manisnya, bergizinya makanan dan minuman. Demikian juga ada orang yang merasakan nikmatnya makanan dan minuman. Demikian juga ada orang yang tidak merasakan nikmatnya
sholat, zikir, ibadah, kebaikan. Ada juga orang yang merasakan manisnya, merasakan kelezatannya dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu bedanya. Bagi kita, pencapaian-pencapaian zikir ini adalah merasakan kelezatan nikmatnya beribadah, seperti kita merasakan nikmatnya kelezatan minum dan makanan yang dimasukkan dalam tubuh kita. Sebagaimana hadis mengatakan bahwa salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Berbicara tentang manisnya ibadah berarti manisnya iman. Berbicara manisnya ketaatan berarti manisnya iman. Kata Nabi di dalam hadis riwayat Bukhari, 3 hal siapa yang memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa yakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Wah, ini orang sudah merasakan nikmatnya iman, ya, manisnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Nah, kita seperti ini itu diajarkan untuk bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya, gitu. Melalui Syekh Mursyid. Yang kedua, mencintai seseorang hanya karena Allah. Cinta kita kepada pasangan kita, kepada anak kita, cinta kepada persahabatan, pertemanan. Itu semua hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita sesama muslim, cinta kita sesama ikhwan. Ini artinya dalam rangka kita mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lain. Maka ketika ada sahabat kita yang berbuat salah, kita benci kepada dia, tapi bukan benci kepada pribadinya, tapi benci kepada kesalahannya. Kalau dia sudah bertobat, maka kita selesai, tidak boleh terus membenci. Karena kita tidak menyukai apa yang Allah tidak sukai atas perbuatannya. Ketika dia bertobat, maka Allah suka. Maka kita pun mencintai karena Allah, maka kita pun tetap cinta kepada pribadinya. Dia telah bertobat kepada Allah. Nah, maka pernah ada satu cerita gitu ya. Ada seseorang datang ke Abah pada masa Abah Anom. Bahwa orang ini cerita ke Abah, Abah saya suka maksiat, saya suka mabuk, saya suka malakin orang, dan lain sebagainya. Nah, orang ini baru talqin zikir. Ada seorang murid Abah Anom ketika itu di hatinya ngomong, ini orang parah banget, kemaksiatannya banyak banget gitu kan. Dia segala macam dilakukan, wah ngeri banget gitu kan. Soalnya begitulah. Nah, terus kata Abah, tiba-tiba Abah Ano mengatakan, menyeletuk di sampingnya, ini mah masih bayi atuh. Dia mah masih orok gitu ya. Kata Abah, ini mah masih bayi. Nah, artinya di situ Abah tidak membenci orang dengan segala macam perdosaannya. Karena apa? Karena dia telah talqin zikir. Jadi walaupun sebelumnya dia banyak sekali kemaksiatan, tetapi ketika dia talqin zikir, dia masih bayi. Artinya telah bertobat kepada Allah. Nah, jadi itulah perspektif cara pandang yang diajarkan Syekh Mursyid kepada kita semua. Bahwa Abah Anom mencintai orang tersebut adalah mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu telah talqin zikir, telah bertobat kepada Allah, maka masih bayi. Nah, maka dalam Toriko kita kenal tidak ada senior, tidak ada junior. Yang ada adalah orang-orang yang istiqomah dalam mengamalkan zikir. Yang ketiga, yang terakhir adalah merasakan manisnya iman. Kata hadis tersebut mengatakan, dan benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka. Nah, jelas bahwa apa yang kita benci, kita suka, semuanya adalah berdasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesenjiwa, jiwa, demikianlah maka senantiasa kita berdoa kepada Allah wasilah Tuhan Syekh bahwa zikir kita semoga terus menjadikan kita manisnya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, secara horizontal kita hablum minanas, baik kepada para manusia wal alam dan alam, sehingga kita manis berbuat baik yang hubungannya dengan manusia, manis berbuat baik yang hubungannya dengan alam ciptaan Allah, menjaga lingkungan, kebersihan, dan lain sebagainya. Karamah barakah abawas untuk kepentingan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah